Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Raditya Bersetio dengan NIM 187241072. Akan menjelaskan tentang video awal ujian tengah semester mata kuliah Statistika Deskriptif kelas I1. Oke, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang ketentuan dari tugas ujian tengah semester ini. Nah, bisa dilihat dengan ketentuan umumnya yaitu adalah pilih dataset minimal 500 record yang berisi proses dan untuk mendapatkan dataset dan dikumpulkan sebelum waktu UTS. Yang tanpa video wajah dan ada penjelasannya yang akan lebih dari 2 dataset dan linknya dimasukkan kepada Google Spreadsheet. Nah, yang pertama-tama syaratnya itu adalah terdiri dari skala nominal, ordinal, dan rasio. Skala nominal adalah skala data yang hanya digunakan untuk mengelompokkan atau mengklasifikasikan data ke dalam kategori tanpa urutan tertentu. Yang kedua, skala ordinal yaitu adalah skala data yang tidak hanya mengklasifikasikan tapi juga menunjukkan urutan atau peringkat meskipun selisih antar peringkat tidak diketahui atau tidak sama. Kemudian skala rasio yaitu skala data yang dimiliki skala data yang memiliki semua karakteristik skala interval tapi juga memiliki nilai non mutlak dan berbandingan antar ciri bermakna. Nah, kedua yaitu bisa diolah secara univariat, bivariat, dan multivariat. Univariat adalah pengolahan data yang mengandalkan analisis ya data yang hanya melibatkan satu variabel. Tujuannya mendeskripsikan karakteristik dari satu variabel. Yang kedua ada bivariat yaitu pengolahan data yang menganalisis yang melibatkan dua variabel. Yang tiga multivariat adalah yang melibatkan lebih dari dua variabel secara bersamaan dalam pengolahan datanya. Nah, kemudian pastikan ada deskripsi datasetnya yaitu variabel, jenis data, konteks, yaitu jenisnya itu seperti AI, konteksnya marketing atau kesehatan. Nah, setiap mahasiswa itu harus berbeda-beda datasetnya. Tidak ada batasan atau ketentuan terkait dengan library yang digunakan. Baik, kemudian saya akan segera memulai untuk mencari dataset. Nah, ini adalah dataset yang pertama saya, yaitu yang berjudul Laptop Reviews Dataset atau Flipkart. Nah, ini juga ada terdiri dari data penjelasan datasetnya, yaitu dataset ini mengandung 24.000 baris laptop produk review dari Flipkart, mengupas lebih dari 600 model laptop. Data ini menyediakan wawasan terhadap opini customer dan rating yang berasal dari sentimen analisis dan analisis pasar dan rekomendasi sistem. Kemudian ada dataset feature atau fiturnya yaitu ada pertama variabelnya ya kan ada nama produk yaitu nama dan spesifikasi dari laptop, kemudian ada overall rating yaitu rata-rata rating produk, nomor rating yaitu total nomor untuk rating yang diterima dan nomor review yaitu total review yang ditulis. Kemudian ada rating yaitu rating yang diberikan oleh individu kepada pengguna. Kemudian ada title yaitu sedikit ringkasan tentang review dan review full text yaitu teks penuh dalam review customer. Nah, kemudian kita akan cek apakah ini sudah memenuhi ketentuan. Itu skala nominal, yaitu skala yang digunakan untuk mengelompokkan atau mengklasifikasikan data dalam kategori urutan tertentu. Nah, yang dapat dilihat yaitu adalah pertama, skala nominal itu bisa ditunjukkan kepada nominal ditunjukkan di ini produk nama nama dan spesifikasi laptop.
yang ada di dalam dataset ini. Karena skala nominal yaitu mengelompokkan atau mengklasifikasikan data ke dalam kategori tanpa urutan tertentu. Kemudian yaitu skala ordinalnya yaitu mungkin skala ordinalnya bisa melalui ini. Rata-rata rating yang ditulis pada produk. Kemudian yaitu skala rasionya bisa diambil dari individual rating yang diberikan kepada laptop hingga mencapai rating 5. Nah, kemudian untuk syarat selanjutnya yaitu eh, dataset harus harus mencakup 500 record, yaitu lebih dari 500 recordnya. Nah, bisa dilihat dalam datasetnya ini 300.000 sudah lebih dari ketentuan. Jadi ini bisa dianggap sesuai dengan ketentuannya. Kemudian next. Untuk data yang kedua saya menggunakan data ini yaitu Global Data on Sustainable Energy tahun 2000 hingga tahun 2020. Buat dataset yaitu deskripsinya. Yaitu dataset ini untuk digunakan untuk mengetahui energi sustainable dan setiap indikatornya dan faktor-faktor kegunaannya lintas negara dari tahun 2000 hingga tahun 2020. Ini adalah key feature-nya yaitu ada entity year, tahun, access of electricity, access to clean fuel for cooking, dan lain-lain hingga longitude, potential use case, dan sebagainya. Nah, kemudian untuk skala nominalnya itu dapat diambil dari nama dan ini nama setiap negara maupun bagian daerah yang data ini dilaporkan. Kemudian skala ordinalnya bisa dia dari tahun data ini dilaporkan berjarak tahun 2000 hingga tahun 2020 karena juga menunjukkan urutan tahun. Kemudian rasionya mungkin bisa didapat melalui ini percent access electricity population, the percentage of population with access to electricity. Kemudian untuk minimal recordnya yaitu harus melebihi 500. Nah, seperti yang dilihat dataset ini sudah melebihi angka 500 dan cukup dan memenuhi ketentuan yang ada dalam UTS. Oke, lanjut ke data ketiga, yaitu adalah Global Sugar Consumption Trend dari tahun 1960 hingga 2023. Tentang dataset ini dan deskripsinya, yaitu dataset ini menyediakan eksplorasi dari konsumsi gula dalam global lebih dari 6 dekade antar tahun 1960 hingga tahun 2023. Lebih dari 200 negara hingga lebih dari 25 variabel. Yaitu contohnya adalah economic indicator, GDP per capita, agricultural data, sugarcane, health metric, diabetes prevalence, policy intervention, sugar tax, subsidy. Kemudian key feature-nya bisa dilihat di sini ada banyak application-nya. Kemudian untuk skala nominalnya itu bisa dilihat dari ini economic indicator GDP per kapita.
Kemudian skala ordinalnya itu bisa dilihat dari sepertinya bisa dilihat dari Health Economic Correlation Model between Sugar Consumption. Lalu rasionya bisa dilihat dari ini Health Economic Correlation. Bukan. Untuk skala rasionya itu bisa dilihat dari Policy Impact Analysis. Nah, untuk kemudian jumlah data set recordnya itu harus lebih 500. Ini seperti yang sudah dilihat, ini lebih dari 500 malahan. Untuk next, ini ada dataset ketiga, kemudian kita akan lanjut ke dataset keempat saja yang saya pilih. Itu adalah California Housing Price, itu harga rumah di daerah California. Tentang datasetnya itu ada deskripsinya, konteks. Ini bisa dilihat dataset ini digunakan di chapter kedua Outline Grand Recent Book and Machine Learning with Scheduler and TensorFlow. Mengandung informasi dari tahun 1990, sensus California, konten, ini ada variabel-variabelnya, total room, total bedroom, total ruangan, kamar, populasi, rumah tangga, dan bisa dilihat lain-lain. Ini ada deskripsinya dari variabelnya. Oke, kita akan cek apakah ini sudah memenuhi kriteria dalam UTS. Ada skala nominalnya, yaitu kita untuk skala nominal itu bisa melalui total ruangan, bukan. Untuk skala nominal bisa dapat melalui longitude, kemudian skala ordinal bisa didapat dari total room, total number of room within dengan block. Kemudian skala rasio bisa didapat dari total population, total number of people residing within a block. Kemudian kita akan mengecek apakah ini sudah melebihi 500. Seperti yang dilihat ini sudah lebih 500, ini terdapat 1000 lebih data, hingga 3000, 5000, hingga seterusnya. Kemudian untuk data yang terakhir saya akan menggunakan ini 42K Udemy Course Enrollment Information Dataset. Tentang dataset, Udemy itu adalah platform belajar online yang dengan fitur 130.000 video kursus yang diajarkan oleh instruktur yang berpengalaman. Dataset ini mengandung data dari 42.000 pembelajaran perkuliahan yang direpresentasikan dalam 9 kategori. Ya, berikut ada beberapa kategori favoritnya: bisnis, desain, finance, marketing, productivity, fotografi, lifestyle, music, and text. Ini bisa dilihat indeks, di title, summary, enrollment, star rating. Tentang file ini bisa dilihat bisnis, manajemen, sales, strategi, project management, business law. Kemudian kita akan cek apakah variabelnya sudah bisa memenuhi ketentuan skala nominal. Untuk skala nominal, kita mungkin bisa menggunakan ini indeks bukan, untuk skala kita akan menggunakan ini index of rows. Kemudian skala ordinal kita bisa menggunakan
The cumulative number of students in the course, kemudian skala rasio bisa menggunakan rata-rata rating ini. Dan kita akan cek apa data sudah melebihi 500. Dan lihat data sudah melebihi 500 dengan jumlah 997, 9000, 1000, 2000. Oke, sekian data terakhir saya untuk awal UTS statistika deskriptif kelas I1. Cukup sekian dari saya. Atas perhatiannya saya mohon maaf dan maaf jika ada kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.